Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pertarungan usia capres di MK. Berbagai kelompok masyarakat tengah mengeroyok Mahkamah Konstitusi atau MK. Pengeroyokan itu terkait ambang batas usia calon presiden maupun wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Ada yang meminta agar MK mengubah batas minimal usia capres atau calon wapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan pemerintah tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan kepada MK untuk mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut. Mereka mengingatkan pada hakikatnya persyaratan usia capres merupakan kewenangan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Permohonan lainnya adalah permintaan agar batas usia tetap 40 tahun dengan tambahan frasa atau berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Ada juga yang mengajukan permohonan agar MK juga membatasi usia maksimal calon presiden dan wakil presiden menjadi 70 tahun. Batas usia maksimal tidak diatur sebagai syarat pencapresan di Undang-Undang Pemilu tersebut. Selain itu, ada juga yang meminta syarat menjadi capres dan cawapres adalah berusia 21 hingga 65 tahun. Tidak diketahui bagaimana latar belakang para pembuat undang-undang menentukan batas usia minimal 40 tahun tersebut. Selain usulan dari anggota fraksi di DPR. Yang pasti, dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang 23 tahun 2003 dan Undang-Undang 42 tahun 2008, batas usia minimal capres maupun cawapres adalah 35 tahun. Dengan kata lain, terjadi penaikan batas usia sebanyak 5 tahun. Undang-Undang Dasar 1945 hasil maupun sebelum amandemen tidak mengatur mengenai batas usia capres maupun cawapres, baik batas minimal maupun maksimal. Konstitusi menegaskan standar seorang capres dan cawapres adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Tidak ada pantangan bagi pemuda maupun warga lanjut usia atau lansia menjadi pemimpin negara, sepanjang mereka mampu melaksanakan tugas dan kewajiban mereka. Meskipun penerapan batas usia juga tidak mesti bertentangan dengan konstitusi. MK pernah menolak sejumlah gugatan terkait batas usia minimal, mulai terkait usia calon kepala daerah, calon komisi pemberantasan korupsi atau KPK, dan calon hakim konstitusi. MK memandang pengaturan tersebut sebagai sebuah open legal policy dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembuat undang-undang. Gugatan-gugatan ketentuan batas usia capres dan cawapres tersebut menjadikan MK di posisi dilematis. Apapun putusan 9 hakim konstitusi yang kini dipimpin adik ipar Presiden Joko Widodo, Anwar Usman, pasti dipandang secara politis. Sebab muncul spekulasi gugatan tersebut untuk mengakomodasi atau menjatuhkan kandidat tertentu. Meloloskan batas usia muda bisa dipandang menguntungkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang akan berusia 37 tahun pada Februari 2024. Apalagi secara psikologi diyakini tidak ada perbedaan kedewasaan antara usia 40 dan 35 tahun. Bila mengacu American Psychological Association atau APA, masa dewasa adalah mereka yang berada di usia di atas 20 tahun. Sehingga Gibran berada di rentang kedewasaan yang sama dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang telah diusung sebagai bakal capres. Usia tidak bisa memastikan kedewasaan dalam berpolitik. Sedangkan bila MK menyetujui batas usia maksimal, akan dianggap berusaha menjegal Prabowo Subianto dan menguntungkan Ganjar atau Anies yang berusia di kisaran 54 tahun. Prabowo yang merupakan mantan kompetitor Presiden Joko Widodo di dua pemilihan presiden tersebut sudah berusia 72 tahun saat pemungutan suara 2024.
Di sisi lain, bila MK menolak permohonan, juga bisa dianalisa menguntungkan Prabowo yang kini juga dekat dengan Joko Widodo. Publik menantikan apapun putusan MK yang bersifat tetap dan mengikat. Yang pasti, kita mengharapkan kenegarawanan, kapasitas, dan integritas para penjaga konstitusi untuk memberikan putusan yang adil, masuk akal sehat, dan tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Putusan MK juga harus memberikan kontribusi pada upaya membangun pemilu yang berkualitas, bukan putusan sesat yang hanya bersifat jangka pendek dan pragmatis.